Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Perkenalkan, nama saya Christian Tegar Krisma, NPM 201000129, dan saya berasal dari kelas C. Di kesempatan kali ini, khususnya dalam video ini, untuk memenuhi tugas ketiga, yaitu meresensi perdebatan antara Profesor Hart dan juga Profesor Fuller. Pertama, dimulai mengenai pendapat bagaimana dari Profesor Hart, yaitu dalam jurnal Positivism and Desperation of Law and Morals, yaitu perintinya dalam jurnal ini Profesor Hart membela aliran jurisprudensi positif dari banyak kritik yang ditunjukkan terhadap desakannya dalam membedakan hukum yang ada dari hukum yang seharusnya. Profesor Hart menegaskan bahwa para kritikus telah mengacaukan perbedaan ini dengan teori-teori positivis lain tentang hukum yang patut dikritik dan kemudian melanjutkan dengan mempertimbangkan manfaat dari perbedaan tersebut. Jadi dimulai pada akhir abad ke-18 dan awal ke abad 19, di mana para pemikir yang berasal dari Inggris yang membahas mengenai masalah-masalah hukum dan sosial serta arsitek reformasi besar adalah kaum utilitarian, yaitu yang bernama Bentham dan Austin. Mereka menekankan bahwa perlunya membedakan secara tegas dengan kejelasan maksimum hukum sebagaimana adanya dari hukum. Dari para pemikir hukum alam, mereka telah mengaburkan perbedaan yang tampaknya sederhana, namun dinilai penting karena mengancam karya mereka. Sebaliknya, saat ini di negara Inggris dinilai bahwa pada tingkat yang lebih rendah di Inggris, antara pemisahan hukum dan moral dianggap dangkal dan salah. Beberapa kritikus berpendapat bahwa menjadikan manusia buta terhadap hakikat hukum yang sebenarnya dan akarnya dalam kehidupan sosial. Ada pula yang berpendapat bahwa undang-undang tersebut tidak hanya menyesatkan secara intelektual, namun juga merusak dalam praktiknya. Dalam kondisi yang terburuknya cenderung melemahkan perlawanan terhadap tirani atau absolutisme negara, dan dalam kondisi terbaiknya cenderung membuat hukum menjadi tidak hormat. Nama yang tidak merendahkan yaitu positivisme hukum, seperti yang dilakukan Austin dan juga Bentham, di mana pemisahan hukum sebagaimana adanya dan hukum sebagaimana harusnya. Dalam karya Bentham, yang mengidentifikasi unsur-unsur aturan hukum dan semua prinsip pembelaan yang terminologi hukum kodrat telah muncul kembali saat ini. Lalu, dengan Austin yang merumuskan doktrinnya bahwa keberadaan hukum adalah suatu kelebihan atau kekurangannya adalah hal lain. Suatu undang-undang yang sebenarnya ada adalah undang-undang, meskipun kita tidak menyukainya atau meskipun berbeda dengan teks yang dengannya kita mengatur persetujuan dan ketidaksetujuan kita. Lalu, ada yang berpendapat juga yaitu yang namanya Sir William Blackstone, yang mengatakan dalam komentarnya bahwa hukum Tuhan lebih tinggi kewajibannya dibandingkan semua hukum lainnya. Bahwa tidak boleh ada hukum manusia yang bertentangan dengan hukum tersebut. Bahwa hukum manusia tidak sah jika bertentangan dengan hukum tersebut, dan bahwa semua hukum yang sah memperoleh kekuatan dari hukum asli ilahi itu. Maka pada intinya dalam komentar Blackstone ini, yaitu bahwa tidak ada hukum manusia yang bertentangan dengan hukum ilahi yang bersifat wajib atau mengikat. Dengan kata lain, tidak ada hukum manusia yang bertentangan dengan hukum ilahi adalah sebuah hukum. Tetapi perlu diingat bahwa pentingnya dalam membedakan beberapa hal yang tidak dimaksudkan oleh dari kaum utilitarian dengan memaksakan pemisahan hukum dan juga moral. Mereka atau dari kaum utilitarian tentu saja menerima banyak hal yang mungkin bisa disebut sebagai persimpangan antara hukum dan moral. Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, mereka tidak pernah menyangkal bahwa berdasarkan fakta sejarah, perkembangan sistem hukum sangat dipengaruhi oleh opini moral, dan sebaliknya, bahwa standar moral sangat dipengaruhi oleh hukum, sehingga isi dari banyak aturan hukum tidak dapat dimungkiri mencerminkan aturan atau prinsip moral. Yang kenyataannya tidak selalu mudah untuk menelusuri antar hubungan sebab akibat dari historis, tetapi dari Bentham dan Austin siap mengakui keberadaannya.
Lalu Bentham maupun dari para pengikutnya memiliki alasan yang kedua, yaitu mengakui bahwa dengan ketentuan hukum yang eksplisit, yaitu prinsip-prinsip moral dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum dan menjadi bagian dari peraturannya, atau pengadilan mungkin terikat secara hukum untuk mengambil keputusan sesuai dengan apa yang mereka anggap adil atau tidak. Sedangkan dari Austin itu sendiri tidak mengakuinya, karena kekuasaan dari legislatif tertinggi sekalipun dapat dikenakan pembatasan hukum oleh konstitusi dan tidak akan menyangkal bahwa prinsip-prinsip moral. Lalu Austin juga berpendapat bahwa pembatasan terhadap kekuasaan legislatif tertinggi tidak dapat mempunyai kekuatan hukum, namun hanya sekedar pemeriksaan politik atau moral yang tentu saja akan mengakui bahwa suatu undang-undang misalnya dapat memberikan wewenang legislatif yang didelegasikan dan membatasi wilayah pelaksanaan dengan mengacu pada prinsip-prinsip moral. Berikutnya mengenai dari kaum utilitarian menggabungkan dengan desakan pada pemisahan hukum dan moral dengan dua doktrin yang sama terkenalnya. Yang pertama adalah kebenaran mengenai studi analitis murni terhadap konsep-konsep hukum. Studi tentang makna kosakata hukum yang khas sama pentingnya dengan pemahaman kita tentang hakikat hukum, seperti halnya studi historis atau sosiologis. Meskipun hal ini tidak bisa dilakukan menggantikan mereka. Lalu yang kedua, yaitu doktrin lainnya adalah teori hukum imperatif yang terkenal bahwa hukum pada hakikatnya adalah suatu perintah. Dengan kaidah moral atau prinsip keadilan dan hanya dengan landasan fenomena hak hukum dapat dijelaskan. Kita harus mengatakan bahwa hanya ada kebetulan verbal yang menggabungkan penipuan antara konsep hak moral dan hukum. Demikian pula para pengkritik kaum utilitarian yang selalu memahami kompleksitas gagasan hak subjektif yang bersikeras bahwa teori perintah tidak memberi tempat pada gagasan tersebut. Jadi pada titik intinya bahwa persimpangan antara hukum dan moral yang menunjukkan kepalsuan atau setidaknya karakter yang menyesatkan dari desakan tegas kaum utilitarian terhadap pemisahan hukum sebagaimana adanya dan seharusnya. Lalu Bentham dan Austin hanya bisa menulis seperti itu karena mereka salah memahami atau mengabaikan aspek proses peradilan, karena mereka mengabaikan permasalahan penumbra, yaitu kesalahan di mana proses peradilan yang mengabaikan permasalahan penumbra dan memandang proses peradilan lebih mengutamakan penilaian deduktif, seringkali distigmatisasi sebagai kesalahan formalisme atau literalisme. Satu-satunya eh, perbedaan di mana Profesor Hart membahas mengenai yang akan dihasilkan oleh penerimaan di mana pandangan yang mengenai hak ikat penilaian moral adalah bahwa kesalahan moral dari undang-undang tersebut merupakan sesuatu yang dapat dibuktikan. Hal ini tentu hanya berasal dari pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh peraturan bahwa peraturan itu salah secara moral dan karenanya tidak boleh menjadi hukum atau sebaliknya bahwa peraturan itu diinginkan secara moral dan seharusnya menjadi hukum. Di mana Profesor Hart menjelaskan dari kalimat seharusnya itu dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan moral karena alasan yang sama bahwa kasus baru akan diterapkan dan mengartikulasikan tujuan dari suatu aturan dalam menafsirkan moral, yaitu aturan main atau aturan penindasan yang sangat tidak bermoral dan tindakan amoralnya dihargai oleh mereka yang dipanggil untuk menafsirkannya. Itu pendapat dari Profesor Hart. Lalu yang kedua, mengenai pendapat dari Profesor Fuller, di mana Profesor Fuller ini mengkritik mengenai pendapat yang dikeluarkan oleh Profesor Hart karena mengabaikan moralitas ketertiban, yaitu internal yang diperlukan untuk penciptaan semua hukum. Fuller juga menolak teori penafsiran undang-undang yang dikemukakan oleh Profesor Hart dengan alasan bahwa kita mencari tujuan dari keseluruhan ketentuan daripada makna kata-kata individual yang diklaim menjadi contoh standar. Dalam argumennya, Fuller
di mana mengandung kontradiksi batin yang mendalam, di mana Fuller dengan tegas menolak segala kerancuan antara apa yang ada dengan apa yang seharusnya. Di mana Fuller juga tidak mentoleransi adanya penggabungan antara hukum dan konsepsi tentang apa yang seharusnya menjadi hukum, namun paling tidak merupakan persimpangan yang bersifat antiseptik. Dengan kata lain bahwa pemikiran Profesor Hart mengenai perbedaan antara hukum dan moralitas sekadar ada atau merupakan sesuatu yang seharusnya ada, dan kita harus bergabung dengannya dalam membantu menciptakan dan memelihara. Salah satu keunggulan utama argumen Hart adalah bahwa untuk pertama kalinya hal ini membuka jalan bagi pertukaran pandangan yang benar-benar menguntungkan antara mereka yang perbedaannya berpusat pada perbedaan antara hukum dan moralitas. Fuller juga mengungkapkan bahwa ketidakmampuan mendasar pandangan positivistik untuk mewujudkan cita-cita tersebut secara efektif. Karena Fuller percaya bahwa realisasi cita-cita ini adalah sesuatu yang harus kita rencanakan. Dan justru itulah yang ditolak oleh positivisme. Artinya dalam perencanaan untuk mewujudkan cita-cita, kesetiaan terhadap hukum karena dalam sebuah konstitusi tertulis untuk sebuah negara yang harus saja keluar dari mana dari masa kekerasan dan kekacauan yang mana rangkaian berkesinambungan hukum dengan perintahan sebelumnya telah terputus. Lalu menurut Fuller, di mana mengenai aliran positivisme hukum adalah bahwa aliran ini tidak hanya menolak menangani masalah-masalah sebelumnya, tetapi juga pada prinsip juga melarang masalah-masalah di mana masuk dalam bidang filsafat hukum. Yaitu Fuller mengilustrasikan moralitas keteraturan dalam bentuk yang paling kasar dan paling mendasar. Misalnya bahwa seorang raja absolut yang perkataannya merupakan satu-satunya hukum yang diketahui kepada subjeknya. Kita mungkin menganggap dia sangat egois dan juga hanya mencari keuntungan dalam hubungan dengan rakyatnya. Raja ini dari waktu ke waktu mengeluarkan perintah, menjanjikan imbalan bagi kepatuhan dan mengancam hukuman bagi ketidaktaatan. Sebagai akibatnya, bahwa si raja ini biasanya menghukum kesetiaan dan juga menghargai ketidaktaatan. Lalu hukum yang dianggap hanya sebagai tatanan, kemudian mengandung moralitas implisitnya sendiri, yaitu moralitas ketertiban ini harus dihormati jika kita ingin menciptakan apapun yang bisa disebut hukum, bahkan hukum yang buruk sekalipun. Hukum dengan sendirinya tidak berdaya untuk mewujudkan moralitas ini, sampai raja kita benar-benar siap untuk mengikul tanggung jawab atas jabatannya. Lalu, Fuller juga berpendapat bahwa tidaklah adil jika filsafat positivistik mengatakan bahwa filsafat positivistik tidak pernah memberikan makna yang koheren terhadap kewajiban moral atas kesetiaan terhadap hukum. Yang pada intinya bahwa eh, Profesor Fuller ini percaya mengenai positivisme, khawatir bahwa penafsiran yang terlalu eksplisit dan tanpa hambatan dalam kaitannya dengan tujuan mungkin akan mendorong undang-undang jenis pertama ke arah undang-undang yang kedua. Jika hal ini menjadi perhatian mendasar yang mendasari filsafat positivistik, maka filsafat itu sedang berhadapan dengan masalah yang nyata, yaitu berapapun tidak betapapun tidak kompetennya tanggapan terhadap masalah tersebut. Karena dari masalah tujuan yang terkesan ini merupakan masalah yang krusial dalam masyarakat kita. Kita juga mungkin berpikir bahwa tentang kewajiban yang untuk melakukan tawar-menawar dengan etikat baik yang diberlakukan oleh Undang-Undang Hubungan Perburuan Nasional. Lalu yang ketiga yaitu mengenai pendapat saya tentang perdebatan antara Hart dan juga Fuller, di mana saya apa ya menyimpulkan mengenai antara perdebatan dari Profesor Hart dan juga Fuller. Jadi dalam perdebatannya itu muncul karena perbedaannya pandangan mengenai keterkaitan antara hukum dan moral, yaitu di mana eh, dimulai dari sebagai tanggapan terhadap doktrin keadilan yang melibatkan istri dari seorang tentara Nazi Jerman, karena istri dari tentara Jerman ini menghina pemimpin tertinggi
Nazi saat itu yang bernama Hitler, di mana intinya bahwa Hart melakukan teori melalui pendekatan positivisme hukum Inggris. Menurut Hart, hukum adalah fakta sosial yang dapat diidentifikasi dalam praktik dan institusi masyarakat. Hart memisahkan hukum dari moral, agama, dan juga etika. Dia menekankan bahwa pentingnya pemisahan ini untuk menjaga kejelasan dan ketertiban hukum. Hart juga berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai peraturan yang dipatuhi oleh masyarakat secara keseluruhan tanpa perlu merujuk pada aspek moral. Sedangkan eh, kesimpulan dari Fuller atau Profesor Fuller yaitu melakukan teori melalui pendapat bahwa hukum dan moral tidak dapat dipisahkan sepenuhnya. Menurut Fuller, hukum memerlukan moralitas masyarakat sebagai dasar ketaatannya. Ia juga mengatakan bahwa hukum harus mencakup moralitas eksternal, yang berarti isi peraturan harus mencerminkan nilai-nilai moral yang dipegang oleh masyarakat. Fuller juga memperkenalkan konsep moralitas internal yang berkaitan dengan kualitas undang-undang sebagai aktivitas manusia yang memiliki tujuan, yaitu Fuller mendukung gagasan bahwa hukum buruk yang tidak memenuhi standar moral bukanlah hukum sama sekali. Di mana perdebatan ini eh, mencerminkan bahwa perbedaan fundamental dalam pandangan tentang sifat hukum dan hubungannya dengan moralitas dan keadilan, karena setiap pendekatannya memiliki konsekuensi yang signifikan dalam praktik hukum, terutama dalam kasus-kasus di mana ada ketidaksesuaian antara hukum positif dan juga nilai-nilai moral yang ada di masyarakat. Lalu yang keempat mengenai pendapat saya mengenai keterkaitan antara hukum dan juga moral. Jadi pada intinya bahwa keterkaitan hukum dan moral itu eh, berkembang secara bersamaan sesuai dengan majunya zaman, di mana mengenai hukum itu sering mencerminkan norma-norma moral yang ada di masyarakat. Tetapi tidak semua hukum mencerminkan nilai-nilai moral, karena hukum itu mungkin bertentangan dengan nilai moral yang tertentu. Seperti beberapa kasus yang ada ataupun yang terjadi eh, di mana hukum itu atau peraturan yang mendukung suatu tindakan yang dianggap tidak etis atau tidak bermoral oleh sebagian masyarakat, di mana moralitas cenderung bersifat subjektif, bervariasi dari individu ke individu, sedangkan hukum bersifat objektif dan berlaku untuk semua orang dalam masyarakat. Tetapi walaupun eh, moral dan juga hukum mengalami perbedaan atau kadang mengalami tindak tidaknya berkesinambungan, hukum dan juga moralitas itu berkembang secara bersamaan di mana dengan berkembangnya zaman. Karena dalam kompleksitas nilai dan juga keyakinan dalam masyarakat, hubungan antara hukum dan moralitas tetap kompleks dan juga terus berkembang. Seperti itu yang bisa saya sampaikan antara pendapat dari Profesor Hart, Profesor Fuller, lalu pendapat mengenai perdebatan dari Profesor Hart dan juga Profesor Fuller, lalu pendapat saya mengenai keterkaitan hukum dan juga moral. Apabila ada kesalahan maupun kekeliruan, karena saya juga masih belum begitu paham mengenai isi dari perdebatan antara Profesor Hart dan juga Profesor Fuller. Sekian dan terima kasih.